Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang materi dispersi dan ukuran dispersi dalam statistika. Pertama-tama kita harus mengetahui apa sih itu dispersi. Ukuran dispersi atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Jenis-jenis ukuran dispersi. Jenis-jenis ukuran dispersi ada 4. Yang pertama, jangkauan atau range. Kedua, deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata. Yang ketiga, varians. Dan yang keempat, simpangan baku atau standar deviasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang range. Range terbagi menjadi 2 macam, yaitu range data tunggal dan range data kelompok. Contoh range data tunggal: tentukan range dari data berikut, yaitu 7, 4, 11, 1, 9, dan 8. Dari data tersebut, maka cara mencari range atau jangkauan data dari data tersebut adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa range itu sendiri adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Jadi caranya adalah nilai terbesarnya yaitu 11 dikurangi dengan nilai terkecilnya yaitu 1. Maka range atau jangkauan dari data tersebut adalah 11 dikurangi dengan 1 sama dengan 10. Contoh range data tunggal berikutnya yaitu 10 pegawai Stikes Jombang. Gaji masing-masing tiap bulannya dalam ribuan rupiah adalah 50, 75, 150, 170, 175, 190, 200, 400, 600, dan 700. Pertanyaannya adalah berapa range gaji pegawai tersebut? Penyelesaiannya seperti tadi pada contoh pertama sudah dijelaskan, bahwa untuk mencari range maka nilai terbesar dari gaji pegawai tersebut yaitu 700 dikurangi dengan nilai terkecil pada gaji pegawai tersebut yaitu 50. Maka 700 dikurangi dengan 50 sama dengan 650. Maka range dari gaji masing-masing pegawai tersebut adalah 650. Makin besar range maka makin bervariasi. Yang berikutnya adalah range data kelompok. Cara menghitung range data kelompok adalah yang pertama, mencari selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Yang kedua, mencari selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah. Contoh soal range data kelompok. Hitunglah range data kelompok dari data tersebut, dari data pada tabel tersebut. Maka cara penyelesaiannya adalah yang pertama, mencari selisih titik tengah kelas terendah yaitu 144 dan 140. Selisih titik tengahnya adalah 142. Yang kedua adalah mencari selisih titik tengah kelas tertinggi yaitu 174 dan 170. Selisih titik tengahnya adalah 172. Yang ketiga adalah mencari selisih tepi bawah kelas terendah yaitu 140. Maka selisih tepi bawah kelas terendah dari 140 adalah 139,5. Dan yang keempat, mencari selisih tepi atas kelas tertinggi yaitu 174. Maka selisih tepi atas kelas tertinggi dari 174 adalah 174,5. Maka range selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah adalah 172 dikurangi dengan 142 sama dengan 30. Dan range selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi bawah kelas terendah adalah 174,5 dikurangi 139,5 sama dengan 35. Yang berikutnya kita akan membahas tentang jenis dispersi yang kedua yaitu deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangannya. Deviasi rata-rata terbagi menjadi 2 yaitu deviasi rata-rata data tunggal dan deviasi rata-rata data kelompok.
Rumus dari deviasi rata-rata data tunggal adalah DR sama dengan sigma X min X bar dibagi dengan N. Dengan DR itu sendiri adalah deviasi rata-rata, X adalah nilai individu, X bar adalah nilai rata-rata, dan N adalah jumlah data. Contoh soal, tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, dan 11. Cara mencari deviasi rata-rata dapat menggunakan tabel bantu ini. Jadi, cara mencari deviasi rata-rata tunggal dari data tersebut adalah, maka dapat diambil dari data tersebut X bar sama dengan 2 tambah 3 tambah 6 tambah 8 dan tambah 11 dibagi dengan 5 sama dengan 6. Maka deviasi rata-rata sama dengan 14 dibagi 5 sama dengan 2,8. Selanjutnya adalah deviasi rata-rata data kelompok. Rumus dari deviasi rata-rata data kelompok adalah DR sama dengan sigma F dari X min X bar dibagi dengan N. Dengan F adalah frekuensi kelompok, X adalah nilai tengah kelompok, X bar adalah rata-rata nilai tengah kelompok, dan N adalah jumlah F atau frekuensi. Dari data dalam tabel tersebut, cara mencari deviasi rata-rata kelompoknya yaitu DR atau deviasi rata-rata sama dengan sigma F dari X min X bar dibagi dengan N. Maka DR atau deviasi rata-rata sama dengan frekuensi kelompok dibagi dengan jumlah F, yaitu 282 dibagi dengan 50 sama dengan 5,64. Yang selanjutnya kita akan membahas jenis dispersi yang ketiga, yaitu varians. Varians merupakan jumlah kuadrat semua deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-rata nilai kelompok. Akar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku. Varians data tunggal untuk sampel besar dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan sigma X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Dengan S kuadrat sama adalah varians, X adalah nilai individu, X bar adalah nilai rata-rata, dan N adalah jumlah data. Contoh soal, tentukan varians dari data 2, 3, 6, 8, dan 11. Penyelesaiannya adalah, pertama adalah N atau jumlah data dari data tersebut sama dengan 5. Maka X bar sama dengan 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi dengan 5 sama dengan 6. Maka varians dari data tersebut adalah 30 dibagi dengan 5 sama dengan 6. Contoh soal varians data kelompok. Dari data tersebut, maka X bar sama dengan 66 ditambah 69 ditambah 72 tambah 75 tambah 78 tambah 81 dibagi dengan 6 sama dengan 73,425. Rumus dari varians data kelompok adalah S kuadrat sama dengan sigma F dari X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Maka S kuadrat sama dengan 467,790 dibagi dengan 40 sama dengan 11,694. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dispersi yang keempat, yaitu standar deviasi. Simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari varians. Standar deviasi sampel atau sama dengan S. Standar deviasi populasi sama dengan sigma. Untuk sampel kecil N lebih besar dari 30. Rumus dari standar deviasi untuk sampel kecil adalah S sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N pangkat min 1. Dengan S sama dengan standar deviasi, X sama dengan nilai individu, X bar sama dengan nilai rata-rata, dan N adalah jumlah data. Contoh soal berikut adalah sampel nilai ITS biostatistik
dari sekelompok mahasiswa Tikes Pemda Jombang, yaitu 30, 35, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, dan 98. Maka tentukan simpangan bakunya. Penyelesaiannya adalah dari data tersebut S sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N pangkat min 1. Maka S sama dengan akar 4950,5 dibagi dengan 9. Jadi 4950,5 dibagi dengan 9 sama dengan 550,056. Maka akar dari 550,056 sama dengan 23,45. Maka simpangan baku atau standar deviasi dari data tersebut adalah 23,45. Yang berikutnya adalah standar deviasi data kelompok. Rumus dari standar deviasi data kelompok untuk sampel besar adalah S sama dengan akar sigma F dari X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N. Dengan S adalah standar deviasi, S adalah frekuensi kelompok, X adalah nilai tengah kelompok, X bar adalah rata-rata nilai tengah kelompok, dan N adalah jumlah F atau frekuensi. Contoh soal. Maka dari data pada tabel tersebut dapat diambil X bar sama dengan sigma Fx yaitu 5585 dibagi dengan sigma F yaitu 100. Maka 5585 dibagi dengan 100 sama dengan 55,85. Maka S sama dengan akar sigma X min X bar dikuadratkan dibagi dengan N yaitu akar 5342,75 dibagi dengan 100 sama dengan 7,31. Mengapa kita harus mempelajari dispersi? Alasannya karena dispersi membantu kita untuk mengukur tendensi sentral, mean, median, dan modus yang hanya menitik beratkan pada pusat data tapi tidak memberikan informasi tentang sebaran nilai atau data tersebut, dan untuk membandingkan sebaran data dari dua atau lebih distribusi data. Kegunaan pengukuran dispersi. Yang pertama, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-ratanya benar-benar representatif atau tidak. Apabila suatu kelompok data mempunyai penyebaran yang tidak sama terhadap nilai rata-ratanya atau heterogen, maka dikatakan bahwa nilai rata-rata tersebut tidak representatif. Yang kedua, ukuran penyebaran dapat digunakan untuk mengadakan perbandingan terhadap variabilitas data. Yang ketiga, ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika, misalnya dalam pengujian hipotesis apakah dua sampel berasal dari populasi yang sama atau tidak. Ini ada sebuah kalimat penutup untuk video kali ini. Saling mengerti dan memahami itulah aku dan kamu ketika memahami statistika. Nah, demikianlah pembahasan materi pada video kali ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, saran, dan tanggapan, silakan ketik di dalam kolom chat komentar. Dan jika teman-teman tertarik pada video kali ini, silakan like, share, and subscribe. Karena pastinya channel ini akan membantu teman-teman dalam memahami berbagai macam materi yang ada. Terima kasih.